At the Asian African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Museum Geologi Kota Bandung, kali ini aku dan tim Keliuran mau main ke Museum Konferensi Asia Afrika yang punya banyak banget cerita sejarah menarik yang wajib banget untuk kita ketahui nih. Nggak perlu lama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk yuk. Para warga Bandung pasti sudah tidak asing lagi ya sama satu museum yang menyimpan sejarah tentang terbentuknya salah satu konferensi paling terkenal di dunia, yakni Konferensi Asia Afrika. Konferensi yang memiliki satu maksud, yakni tentang gotong royong itu, diadakan pada tahun 1955 silam, beranggotakan 5 negara, yakni Myanmar, yang dulu dikenal dengan Burma, Sri Lanka, atau yang dikenal dengan Ceylon pada saat itu, India, Pakistan, dan Indonesia, juga dihadiri 29 negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke museumnya, yuk kita sedikit bahas tentang konferensi ini. Awal terbentuknya Konferensi Asia Afrika adalah rasa prihatin negara non-blok ketika melihat situasi perang dingin yang merugikan banyak pihak, khususnya negara-negara yang terkena efek langsung atas perang tersebut. Salah satunya adalah Tiongkok dan Afrika, di mana ketegangan berlangsung dengan negara blok timur dan blok barat. Berangkat dari masalah tersebut, banyak negara yang bergabung untuk sama-sama membangun negara-negara yang kondisinya terjepit saat itu. Negara-negara ini ingin membuat negara di tengah blok timur dan blok barat bisa merdeka dari penjajahan atau ancaman dari kedua blok yang saling tarik-menarik mencari pendukung. Akhirnya, Perdana Menteri Indonesia yang saat itu menjabat, yakni Bapak Ali Sastroamidjojo, di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, mencetuskan tentang kerjasama antara negara Asia Afrika untuk merealisasikan perdamaian dunia tersebut. Gagasan tersebut akhirnya dibicarakan pada persidangan Colombo di Sri Lanka yang dihadiri oleh para pemimpin negara lain seperti India, Pakistan, Burma, juga Indonesia pada tanggal 25 April hingga 2 Mei 1954. Hasil rapat sidang itu langsung mengerucut pada perlunya Konferensi Asia Afrika yang dipimpin oleh negara kita tercinta ini, Indonesia. Pada bulan Desember 1954, para petinggi-petinggi di Indonesia mulai mempersiapkan rencana konferensi tersebut, mulai dari tujuan hingga siapa saja yang akan diundang pada konferensi tersebut. Persiapan ini dikenal dengan Persidangan Bogor. Setelah semua dianggap selesai, maka di tahun 1955, tepatnya pada tanggal 18 sampai 24 April, diputuskanlah Konferensi Asia Afrika diadakan di Kota Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Konferensi tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno. Hasil dari konferensi ini adalah sebuah persetujuan super besar yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, kalian sudah tahu belum latar belakang Konferensi Asia Afrika yang baru saja aku jelaskan tadi? Dan apakah kalian tahu isi dari Dasar-Sila Bandung? Pokoknya inti dari Dasar-Sila Bandung adalah mengakui dan menghormati persamaan semua suku dan segala bangsa tanpa memandang status apapun. Juga untuk tidak ikut campur dalam persoalan internal negara lain. Selain itu, menaati hukum dan melaksanakan kewajiban internasional juga menjaga kedamaian dunia.
Museum Konferensi Asia Afrika yang lebih dikenal dengan Museum KAA ini berdiri di bawah pengawasan Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terletak di kawasan pusat kota Bandung, museum dengan luas 7.500 meter persegi ini awalnya merupakan tempat berkumpulnya para warga Eropa, terutama orang Belanda, yang tinggal di Bandung yang tergabung dalam Societe Concordia. Keren ya namanya! Warga Eropa yang datang ke perkumpulan Societe Concordia ini merupakan para tuan tanah dan pembisnis kaya raya. Kumpulan elit itu biasanya mengadakan pertunjukan musik, dansa, sandiwara, dan ditutup dengan pesta yang cukup meriah. Namun, bangunan Societe Concordia ini akhirnya berubah fungsi menjadi satu kompleks dalam Gedung Merdeka. Gedung museum ini direnovasi oleh arsitek Belanda bernama Wolf Schumacher, Albers, dan Van Galen. Konsep gedung ini adalah Art Deco yang super kental. Saat penjajahan Jepang, gedung ini berubah nama menjadi Dai Toa Kaman sebelum akhirnya berubah nama lagi menjadi Gedung Merdeka. Hal yang sama pun terjadi pada nama jalan di mana gedung ini berada. Saat zaman penjajahan Jepang dulu, nama jalan tempat gedung ini berada adalah Jalan Raya Timur yang akhirnya berubah menjadi Jalan Asia Afrika bertepatan setelah Konferensi Asia Afrika diadakan di sana. Nah, untuk mengetahui sejarah singkat mengenai konferensi tersebut, aku dan tim Keluyuran dibantu oleh Mas Wisnu yang merupakan edukator dari Museum Konferensi Asia Afrika untuk lebih dekat dan lebih paham lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan dibahas pada konferensi saat itu. Di dalam museum, aku dan tim Keluyuran diberikan penjelasan sangat-sangat menarik dan detail. Di dalam museum ini juga kita bisa melihat memorabilia pada saat konferensi Asia Afrika berlangsung. Mulai dari kursi tempat petinggi Indonesia saat menyambut para petinggi dari negara lain, kamera, mesin tik, hingga rekaman suara asli dari Presiden Soekarno yang saat itu sedang memberikan pidatonya tentang konferensi Asia Afrika. Bikin merinding deh, saking megah dan kuatnya suara Pak Soekarno saat itu. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Kita juga diajak untuk melihat-lihat sekeliling gedung, mulai dari aula utama hingga ballroom, tempat di mana semua tamu negara saling bertemu selama konferensi berlangsung. Berhubung tempat ini sudah masuk ke dalam salah satu cagar budaya yang dilindungi, maka layout luar dan dalam gedung benar-benar dirawat dan dipertahankan, juga tidak dirubah dari dulu. Perabotan bahkan keramik kamar mandi sekalipun masih terawat dari tahun 1895 pertama kali gedung ini didirikan loh. Hebat ya! Selain menjadi gedung tempat penyimpanan memorabilia konferensi Asia Afrika yang bisa dikunjungi oleh banyak orang, khususnya para pelajar, gedung ini juga punya banyak fasilitas oke loh. Mulai dari perpustakaan yang terbagi atas bagian anak-anak dan orang dewasa dengan jumlah koleksi ribuan buku bermacam jenis, hingga ruang khusus tempat penyimpanan naskah dan berkas penting saat konferensi berlangsung. Ruang audio visual juga ada di sini loh. Jadi kalau kalian ingin menyaksikan bagaimana konferensi saat itu berlangsung, kalian boleh menontonnya di sini. Namun karena masih dalam masa pandemi, ruang audio visual yang bisa menampung 50 orang ini ditutup untuk sementara. Tapi tidak perlu khawatir ya, video bisa kalian saksikan di ballroom yang bisa menampung banyak orang dengan protokol kesehatan penuh pastinya. Oh ya, museum ini ramah untuk para disabilitas juga loh. Di sini juga toilet dan musolanya super nyaman dan bersih loh. Nah, yang menarik nih, untuk toilet wanita luasnya lebih besar ya, karena menyatu dengan ruangan powder room atau ruang bedak untuk touch up. Sedangkan untuk toilet pria, meski terlihat kecil, tapi cukup luas juga kok. Ruangan VIP juga tersedia di gedung ini. Namun, ruangan VIP hanya bisa dipakai oleh tamu penting saja ya, seperti presiden atau menteri yang saat itu berkunjung ke Gedung Merdeka.
Tempatnya luas sekali dan di lorong menuju ruang VIP ini terdapat 109 bendera yang terdapat di setiap sisi. Untuk sampai ke Museum KAA ini, kalian bisa langsung datang ke Jalan Asia Afrika nomor 65 ya. Letaknya persis dekat dengan Hotel Savoy Homan yang terkenal karena semua tamu penting konferensi Asia Afrika menginap di sana selama acara berlangsung. Jangan bingung dengan nama Gedung Merdeka ya, karena museum ini masih satu komplek dengan bangunan tersebut. Apabila kalian hendak berkunjung ke sini, kalian wajib untuk registrasi terlebih dulu di website resmi KAA, yakni www.asianafricanmuseum.org. Di sana kalian akan diminta untuk mengisi kapan dan jam berapa kalian akan datang, nama pemesan, alamat email, nomor telepon, dan jumlah peserta juga dari institusi mana, apakah dari umum, perorangan atau rombongan, atau dari sekolah atau dari dinas tertentu. Untuk masuk ke museum ini tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Layanan Museum KAA menerapkan prokes ketat seperti mengisi peduli lindungi, cek suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak. Pastikan kalian mengikuti SOP yang berlaku di sana ya. Nah, setelah kalian masuk, kalian bisa mendatangi counter untuk konfirmasi kedatangan kalian sebelum nantinya diarahkan ke pihak edukator yang sudah siap membawa kalian keliling museum. Oh iya, biasanya Museum KAA melayani juga event Night at the Museum loh, di mana kalian akan dibawa berkeliling museum hanya dengan senter saja. Dan pastinya cerita yang dibawakan oleh edukator tidak sebatas tentang konferensi Asia Afrika aja loh. Menarik banget ya. Namun untuk saat ini, event tersebut digelar terbatas. Kalau kalian mau mengikuti event ini, pantengin terus akun official Instagram mereka di @asiaafrikamuseum. Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Gimana? Seru banget kan keluyuran kita hari ini? Untuk kamu yang belum pernah kesini, langsung aja merapat ke Museum Asia Afrika yang ada di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kota Bandung. Nah, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @keluyuranaja dan di @keluyuran.bdg supaya kamu tetap update informasi dari keluyuran. Sekian aja video kita hari ini. Jangan lupa untuk pantengin video kita selanjutnya ya. Bye-bye!